kemudian orang mengatakan, itu kan tanggung jawab Habibie. Ketika itu ia yang membuka keran reformasi termasuk undang-undang partai politik. Melihat sekarang, apakah memang resiko itu sudah diperhitungkan? Memang sudah sampai waktunya kita harus mengambil kebijaksanaan dan memberikan kebebasan kepada anak cucu kita. Termasuk untuk berpolitik. Termasuk untuk tapi jangan hanya politik. Siapa yang kerja? Karena Anda berpolitik, yang bayar itu rakyat. Rakyat yang bekerja, yang membayar pajak, perusahaan-perusahaan yang bekerja dari pemasukan dari sumber daya alam. Soalnya begini, kalau orang kritik saya, dia maki-maki saya, dia punya hak. Kenapa dia nggak boleh memiliki pendapat? Dan jangan langsung saya pukul dia, yang bener aja dong. Pertama kali saya memukul, saya kalah karena dia lebih kuat. Satu. Tapi tidak, saya harus buktikan. Bukan dengan ngomong, dengan bekerja keras bahwa dia belum. Jadi wajar kalau sekarang orang marah kepada partai politik atau pengurus partai yang kemudian mengkhianati uang kita yang sudah kita bayarkan untuk mereka? Wajar. Kalau partainya sudah dipilih, rakyat dipersilahkan memilih seseorang yang menurut penilaian rakyat itu berdasarkan prestasinya. Karena itu penting kita buat kriteria yang siapa yang diperkenankan dicalonkan menjadi pemimpin bangsa ini untuk pembangunan. Nanti kalau dia dipenuhi dan rakyat memilih si A menjadi akan memimpin itu, maka A itu kita namakan presiden. Dia mendapatkan kepercayaan langsung dari rakyat untuk memimpin. Nah, sekarang dia harus jangan eksklusif, inklusif. Berarti dia sekarang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Karena rakyat itu rame-rame memilihnya. Jangan langsung dia memimpin suatu partai dan partainya itu yang misalnya hanya dipilih setengahnya, dia dapat 30%, saya sebut aja. Sedangkan yang dipilih jadi presiden itu mendapat 60%. Nah sekarang si partainya itu bertingkah laku seakan-akan dia dapat 60%. Tidak benar itu. Tidak benar. Pak Habibie, kalau tadi saya ingin mengulang pertanyaan saya. Anda mendukung capres independen, Pak Habibie, karena sudah jelas mendukung. Ya. Tidak perlu dukungan partai di parlemen, tidak perlu kekuatan yang cukup supaya tidak diganggu-ganggu di parlemen, itu tidak perlu. Tidak bisa memerintah, Pak, kalau tidak ada dukungan di parlemen, diganggu-ganggu terus. Look, waktu saya mengambil alih dari Pak Harto, keadaannya chaos, kacau. Saya diberikan sangu oleh Pak Harto. Tahu apa? 87% kursi di DPR dan MPR saya miliki. Saya diberikan sangu itu. Apa yang saya buat? Saya yang ketua dari keluarga besar Golkar yang memiliki 87% suara. Saya keluar dari Golkar. Bapak tidak menjabat? Tidak. Saya mengatakan, maafkan, saya jadikan pertama Golkar itu waktu hanya golongan karya, saya jadikan partai politik. Jadi dan setelah saya jadikan partai politik, itu namanya ketua harian keluarga besar Golkar, saya bubarkan. Saya sendiri yang sebagai wakil ketua Dewan Pembina Golkar, itu sistem saya bubarkan. Saya serahkan sama mereka susulan sebagai partai. Dan saya minta permisi. Saya tidak bertanggung jawab terhadap Golkar. Saya bertanggung jawab terhadap bangsa Indonesia.
Habibie ketika itu menolak dengan tegas rangkap jabatan. Presiden Habibie melepas semua Saya menolak. jabatan Bukan hanya untuk struktural. saya. Semua orang. Saya sampaikan. Semua pimpinan dari partai, termasuk Golkar, tidak boleh duduk di kabinet. Pak Akbar minta diri mundur sebagai Mensesnek. Dia memilih menjadi ketua, karena dipilih menjadi ketua partai Golkar. Yang lain juga, Hamzah Has mundur, tidak boleh. Kalau sekarang terbalik tuh Pak. Karena itu kita dapat vortex. Kalau sekarang Social menjabat vortex. presiden Karena itu dulu baru jadi ketua partai Pak. Ada mau komentar soal itu Pak Habibie? Komentar menurut saya salah itu. Wrong. Wrong. Dan saya berpendapat dan berkeyakinan kebebasan orang berpikir dan mengembangkan wawasan dan kritis adalah awal dari mulainya proses, boleh dikatakan, peningkatan produktivitas. Baik. Saya ingin minta komentar Pak Akbar Tanjung. Apa yang dulu membedakan? Kenapa dulu zaman Habibie ketika baru saja masuk era transisi reformasi, baru saja reformasi dilakukan, tapi tampaknya etika politiknya lebih jelas ya? Menjadi menteri, menjadi presiden, ya tidak ada ambil-ambil jabatan di partai. Kalau sekarang kenapa berbalik 360 derajat ya Pak Akbar? Ya itu tergantung pemimpin, tergantung presidennya. Jadi betul-betul itu Kalau tergantung ya? presidennya Pak Habibie ya tentu beda dengan yang sekarang. Pasti melanjutkan apa yang telah dirintis oleh beliau. Waktu itu saya juga marah ke Pak Habibie. Pak Habibie, saya ini kan ketua umum Golkar. Sekarang kok Pak Habibie ngambil putuskan tidak boleh pegawai negeri sipil menjadi pengurus partai. Pak Habibie tahu nggak? 80% pengurus Golkar itu pegawai negeri. Bayangkan Pak Habibie, kalau nanti dia tidak boleh, di mana pengurus Golkar? Ya kamu cari sendirilah. Negara itu kan hancur karena ketidakadilan. Hanya nunggu waktu sebuah negara yang tidak adil. Negara itu akan berjalan baik kalau diperintah dengan adil. Dan selamatnya negara itu tegannya keadilan. Yang penting di sini adalah keadilan kalau negara ini mau selamat. Kalau sudah mendapat cemoohan masyarakat, ini kata TAP MPR ya, kata TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, tidak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Nggak bisa begitu. Mundur, kata TAP MPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Menyengsarahkan. Pernah mendapat Saudara pimpinan sidang, yang positif. saudara pimpinan sidang interupsi sebentar. Presiden, Saya silakan melanjutkan. mendapat informasi dari luar itu masih terjadi penembakan dan saya minta apakah betul status mahasiswa ini representasi apa yang mahasiswa yang dari luar, ini perlu jelas. Maka pada tanggal 11 Oktober 1999, Jaksa Agung
telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus yang berkaitan dengan ketiga yayasan tersebut. Menolak. Menolak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa momen yang paling kuat yang diingat Pak Habibie menyaksikan laporan pertanggungjawaban ditolak dari televisi? Ya, saya harus menerima bahwa itu suatu kenyataan. Dan sebelumnya, saya telah mengumumkan bahwa saya hanya bersedia untuk dicalonkan kembali sebagai presiden jikalau pertanggungjawaban saya diterima. Kalau tidak diterima, saya persilahkan pilih orang lain. Tentunya saya sedih, tapi yang menentukan kan rakyat atau wakil-wakil rakyat. Dan kalau yang mewakili itu berkeyakinan bahwa tidak wajar dipimpin oleh seorang Habibie, saya harus terima sebagai kenyataan dan tidak saya benarkan. Terus saya berontak, terus cerita yang enggak. Silakan. Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa selama 517 hari saya bisa melaksanakan tugas sesuai kemampuan saya. Ku beri satu permintaan. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Pemerintah itu perlu dikontrol. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Oke. Aksi demonstrasi yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang KPK terus berlangsung. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus demonstrasi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Kamis siang. Aliansi Nasional Anti Komunis Rabu siang menggelar unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI. Mereka menuntut agar pemerintah dan DPR RI mencabut pembahasan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terus terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Terus terang saja, sedih kalau melihat orang tiap hari demo, ribuan demo, ratusan ribu demo, energi kita habis. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu, katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui, katanya. Tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu, katanya. Tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Waktu saya melakukan tugas apa saja, baik di perusahaan maupun di pimpinan perusahaan, maupun sebagai menteri, maupun sebagai presiden, boleh dikatakan minimum 90% dari acara saya ditentukan oleh orang lain. Dan dari apa pekerjaan saya itu minimum 50-60% pekerjaan yang saya nggak suka. Nah sekarang saya dengan hari tua umur 70 tahun, saya tentukan program saya sendiri. Dan saya boleh baca apa saja. Kalau saya bilang nggak mau. Ya kenapa saya tidak boleh? Dan tidak pernah anak saya, apa Ilham, apa Qatar, apalagi cucu saya, apalagi yang lain itu bisa benar-benar dan kawan-kawan bisa bergaul dengan saya. Secara normal sebagai warga biasa. Jadi warga biasa. Saya tidak mau mendapat porsi yang istimewa.